Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Agustus 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Para sahabat, hari ini Senin dalam pekan ke-19, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, kisah Injil hari ini diawali dengan penyingkapan tentang rahasia diri Yesus. Dan itu membuat hati para murid menjadi amat sedih. Mengapa mereka sedih? Ya, karena hal itu terjadi karena para murid belum memiliki pemahaman yang tepat dan iman yang mendalam akan arti Yesus sebagai Sang Mesias. Nah, ketika perjalanan mereka sampai di Kapernaum, Petrus ditanyai oleh pegawai pajak bait Allah, apakah Yesus gurunya membayar pajak atau tidak? Petrus menjawab dengan nada dan sikap kompromi, "Ya, memang membayar." Pajak bait Allah, apakah itu? Ini adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh setiap orang Yahudi yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Karena sudah menjadi tradisi yang lama, semua laki-laki Yahudi dewasa diwajibkan membayar pajak 2 dirham per tahun. Ini setara dengan rata-rata penghasilan seorang pekerja harian selama 2 hari. Nah, pada zaman Yesus, kebiasaan ini masih diberlakukan, masih berlangsung terus, tetapi dengan banyak pertentangan. Karena orang-orang Eseni tidak menganggap bahwa bait suci yang sudah dipugar oleh Herodes itu sebagai bait Allah yang sah. Maka mereka menolak untuk membayar pajak. Demikian pula orang-orang Saduki menentang pembayaran pajak ini. Sebagian besar orang menganggap bahwa tokoh agama tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, di tengah-tengah perdebatan itulah
seorang pemungut pajak bait suci datang dan menanyai Yesus. Pertanyaannya ini sesungguhnya menunjukkan dua hal. Ya. Pertama, pemungut pajak ini ingin tahu persis di mana posisi Yesus. Menentang atau setuju? Menentang untuk membayar pajak atau setuju membayar pajak? Yang kedua, dia ingin menekankan posisi bahwa seharusnya Yesus juga membayar pajak bait suci. Dan karena itu, semestinya Yesus segera melunasinya. Nah, Petrus menjawab bahwa Yesus membayar pajak tersebut. Dan kemudian setelah Petrus bertemu kembali dengan Yesus, Petrus segera mendapatkan pertanyaan dari Yesus mengenai apa yang telah terjadi. Menariknya, Yesus tanpa bertanya kepada Petrus, Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh Petrus. Karena itu Yesus mengajukan pertanyaan mengenai pajak yang dibebankan oleh pemerintah dunia ini. Yesus sedang membicarakan tentang pemenang kerajaan-kerajaan besar dunia untuk membebaskan pajak. Orang-orang atau sekutu-sekutu yang dianggap penting bagi kekaisaran Romawi dibebaskan dari pajak. Mereka mendapatkan keistimewaan ini. Dan inilah yang mendorong beberapa golongan di dalam zaman Yesus menolak juga untuk membayar pajak, termasuk pajak bait suci ini. Mereka menganggap bahwa golongan mereka yang seharusnya dihargai, dibebaskan dari pajak, terutama pajak bait suci ini. Mereka juga menganggap bahwa orang-orang yang melayani di dalam bidang keagamaan atau mempunyai posisi sebagai pengajar-pengajar Taurat seharusnya dibebaskan dari pajak bait suci ini. Dan inilah arti pertanyaan Yesus. Dia sedang meminta Petrus untuk berpikir tentang perdebatan yang sedang terjadi di kalangan Israel pada waktu itu. Petrus menjawab dengan mengambil posisi yang sama dengan orang-orang yang menolak membayar pajak bait suci itu. Dalam benak Yesus, tentu saja Yesus ingin membayar, tetapi Petrus lain. Petrus berpikir bahwa dia tahu bahwa Yesus sebagai anak Allah yang hidup, dia tidak seharusnya membayar pajak. Tetapi Petrus tidak berpikir bahwa Yesus sebenarnya akan membayarnya pada saat ia menyerahkan dirinya ke tangan anak manusia dengan wafat di kayu salib. Nah, meskipun Yesus mengetahui bahwa dia seharusnya tidak perlu membayar pajak itu, Yesus tidak memikirkan bagaimana caranya untuk memperjuangkan haknya untuk tidak membayar pajak. Yesus lebih memikirkan apakah orang yang menarik pajak itu akan menjadi jauh dari kerajaan Allah, dari kasih Allah, karena penolakan Yesus dalam membayar pajak atau tidak. Karena itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia akan membayar pajak, yaitu supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu sandungan bisa berarti dua hal. Yang pertama, kalau Yesus tidak membayar pajak misalnya, ini akan mendorong orang-orang yang menolak membayar pajak untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka dan melawan sistem yang merugikan mereka itu. Yang kedua, kalau Yesus tidak membayar pajak itu, akan membuat orang-orang yang menganggap bahwa seharusnya Yesus membayar pajak bait suci tersebut akan menjauh dari warta Injil karena menganggap Yesus tidak peduli dan tidak solider dengan orang-orang lain. Lalu kejadian berikutnya sungguh amat indah. Dalam menyelesaikan peristiwa ini, masalah ini, Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing. Ini sangat aneh. Apa kaitannya antara memancing dan membayar pajak? Ya, kita tahu ternyata apa? Dari ikan yang akan ditangkap itulah
Tuhan telah menyediakan uang untuk membayar pajak bait suci tersebut. Tuhan ingin mengajarkan kepada Simon Petrus bahwa ketika dia tidak membela diri dan tidak memperjuangkan haknya sendiri, maka ternyata Tuhanlah yang akan menyediakan apa yang dia perlukan. Para sahabat, kadang-kadang kita juga pengen memperjuangkan hak kita. Kita kadang-kadang pengen diistimewakan, pengen mendapatkan tempat yang baik, pengen mendapatkan privilegi-privilegi, keistimewaan-keistimewaan dan sebagainya. Kita diajak untuk apa? Tidak perlu khawatir bahwa kita akan dirugikan dengan hal-hal itu. Ketika Petrus tidak berteriak untuk membela diri, di sana Tuhan ternyata menyediakan segala yang diperlukan Petrus. Dan Tuhan jugalah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Dan dari kisah itu kita melihat bahwa uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak berasal dari mulut ikan yang datang dari kedalaman. Ini juga punya makna. Dari kedalaman batin kita juga akan mampu melihat rahmat-rahmat Allah yang berlimpah. Allah sendiri ternyata menjamin anak-anaknya apa yang mereka butuhkan. Dan itu disediakan secara ajaib dan berlimpah. Nah para sahabat, dalam kisah ini sekali lagi Yesus mengajar kita tentang kasih. Dalam kasih selalu ada kelebihan. Kasih tidak mau menyusahkan saudara sebangsa. Yesus pun juga membayar pajak. Dia warga negara yang baik. Dia tidak ingin diistimewakan walaupun dia adalah seorang rabi, bahkan dia adalah anak Allah. Dan Yesus memperlihatkan bukti kebebasan bukanlah soal kuasa, melainkan kasih. Hanya kasih yang sungguh bebas dan membebaskan. Kasih bisa terus senantiasa mengalah, dalam arti siap merugi secara duniawi. Tetapi rugi secara duniawi justru akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan membayar pajak sama seperti semua orang lain. Berikanlah kami semua pewarta Injil kehendak untuk mengambil bagian dalam kehidupan semua manusia tanpa hak istimewa dan berani untuk menjadi solider dalam masalah-masalah mereka. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 9 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.